Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit demam berdarah, Dinas Kesehatan Bangli mengeluarkan surat edaran ke seluruh puskesmas, kelurahan, dan desa. Tim TPID Bangli pantau distributor beras. Mencoba kelezatan sop salmon, warung sepek di Tabanan. Cuaca ekstrim beberapa hari terakhir melanda Pulau Dewata, Bali. Pengelola daerah tujuan wisata Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, mengimbau wisatawan agar berhati-hati dan menjauhi bibir pantai karena berbahaya terhempas ombak tinggi. Polda Bali menyiagakan anggota untuk mengawasi para wisatawan yang setiap hari hampir memadati kawasan wisata ini. Polda menggandeng Pol Airut dan Polres Tabanan, serta petugas penjaga pantai untuk terus memantau wisatawan. Tidak jarang petugas menggunakan pengeras suara untuk memperingatkan wisatawan agar tetap di tempat yang aman. Ya, kita memang himbau untuk wisatawan selalu untuk berhati-hati di obyek, terutama nanti ketika hujan mereka jangan berteduh di bawah pohon. Itu kami sudah himbau lewat petugas kami di lapangan, kemudian lewat pengeras suara. Itu selalu kami himbau, termasuk juga parkir yang di bawah pohon, yaitu bukan di sini, untuk menanggulangi, mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan. Kami punya petugas lifeguard dan juga dibantu oleh Polairut, polisi air dan udara Polres Tabanan. Itu yang membackup setiap hari itu ada petugas 7 orang ditambah dengan Polairut. Kami sudah siapkan 2 perahu karet kami punya, kemudian antisipasi ketika gelombang naik atau gelombang turun. Gelombang naik itu kita himbau dengan pengumuman, kemudian ada papannya, kemudian kita ada tali ini untuk wisatawan biar tidak bisa masuk ke sana. Itu yang kita. Kawasan wisata Tanah Lot adalah salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah pura yang berdiri kokoh menjorok ke pantai. Banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke pura, namun saat ini ombak besar bisa menyeret wisatawan ke tengah laut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. KPU Karangasem hingga saat ini masih mencari kendaraan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke sejumlah daerah. Untuk mengantisipasi hujan, KPU membutuhkan mobil box karena kotak dan surat suara dan peralatan pemilu tidak boleh basah, apalagi terkena air hujan. Namun sejauh ini tidak mudah untuk mendapatkan mobil box berukuran besar dalam waktu singkat. Maka KPU Karangasem memberikan alternatif menggunakan mobil truk namun dengan terpal yang tertutup rapat. Selain itu, lantai truk juga harus dilapisi terpal agar peralatan logistik tidak lembab. Saat ini KPU Karangasem sudah membungkus kotak suara dan formulir dengan plastik agar tidak terkena air hujan. Untuk pengiriman itu masih menggunakan truk dengan double terpal. Double terpalnya di bawah kita isi terpal, nanti tutupnya kita terpal lagi seperti itu. Untuk mengantisipasi jika terjadi hujan. Jadi dipastikan aman, kan? Dipastikan aman, karena selain mobil yang terpalnya double, logistik kita juga di dalam dan di luar kota itu sudah terbungkus plastik. Sementara untuk distribusi logistik pemilu ke seluruh TPS di 6 daerah pemilihan di 8 kecamatan,
Rencananya akan dilakukan KPU saat masa tenang, yakni 3 hari sebelum pemungutan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil semakin intensif melayani perekaman EKTP bagi pemilih pemula dengan sistem jemput bola. Warga yang sebagian besar pemilih pemula mendatangi kantor Desa Sanur Kaja Denpasar. Mereka rata-rata berusia 16 tahun ke atas yang akan mencoblos pada pemilu mendatang. Menjelang pemilu, Disdukcapil lebih intens melakukan perekaman EKTP dengan sistem jemput bola serta menambah jadwal perekaman. Dari data Disdukcapil Kota Denpasar, jumlah pemilih pemula sekitar 23.000 jiwa dan sekitar 80% sudah mendapatkan EKTP. Kedepannya, karena saya bisa juga untuk buat SIM, untuk pilpres mungkin atau pemilihan calon kepala pemimpin daerah. Bisa menggunakan hak suaranya berarti ya? Sangat membantu. Terlebih lagi saya sering dengar kayak gimana sih saya buat KTP lama. Dengan ada bantuan ini saya rasa semakin gampang. Kita udah umur 17 dan bentar lagi kan mau ada pemilihan umum. Bisa menggunakan hak suaranya gitu ya? Iya. Terkait dengan pemilu ini kami artinya menambah jadwal. Biasanya kami lakukan setiap hari Minggu, tetapi menjelang pemilu ini kami lakukan Sabtu Minggu. Dan animo dari masyarakat ya cukup antusias masyarakat untuk mendapatkan KTP. Untuk di Kota Denpasar, kalau untuk jumlah pemilih pemula yang sudah rekam KTP sebanyak 19.500. Terus untuk jumlah pemilih pemula yang belum rekam KTP ini ke 3.972. Kalau jumlah pemilih pemula sebesar 23.472. Disdukcapil menargetkan seluruh pemilih pemula bisa mendapatkan EKTP dengan cara mendatangi 43 desa kelurahan di seluruh Kota Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.